balik lagi bersama dengan aku Fulcher ya, bersama aku Fulcher. Hai, balik lagi bersama dengan aku di Tahukah Kamu? Ya, hari ini kita bakalan ngebahas tentang apa ya? Benar, kita akan bahas tentang burung jalak. Ya, jadi teman-teman, di dalam dunia dan segala isinya ini masing-masing mempunyai maknanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita mampu meresapinya, di sekeliling kita pun kita bisa jadikan hal itu menjadi bahan pembelajaran. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang burung jalak. Nah, burung jalak ini burung apa sih? Jadi burung jalak ini merupakan burung pengicau yang masuk dalam famili Sturnidae. Di dalam Sturnidae ini terdapat 128 spesies, belum lagi tergolong di dalam 36 genus. Nah, artinya berarti burung jalak ini punya banyak banget jenisnya ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara umum ya, burung jalak ini mempunyai ukuran sekitar 20-25 cm. Jadi ukurannya sedang. Dan juga dia itu burung yang gagah ya. Burung yang gagah dan memiliki paruh yang kuat dan juga tajam. Seperti kalau misalnya kita lihat pensil yang baru aja diraut ya. Runcingnya tuh kayak runcing seperti itu, paruhnya burung jalak ini. Nah, burung jalak merupakan makhluk yang gregarious. Gregarious itu apa sih? Jadi gregarious itu adalah makhluk yang, maksudnya dia itu suka banget berteman. Dia itu bergerombolan. Dia ya suka berteman. Dia itu burung yang sangat sangat sosial. Nah, mereka biasanya menghabiskan banyak waktunya itu bersama dengan kelompok kumpulannya. Ya, kawanannya sendiri lah ya istilahnya. Jadi kayak sekitar 100 sampai 1000 ekor dalam satu kawanan burung jalak ini. Nah, burung jalak ini biasanya terbang bersamaan dalam jumlah yang begitu besar. Nah, ketika mereka terbang, mereka memiliki formasi juga. Formasinya itu kayak meliuk-liuk, terus berputar-putar, dan juga ya dia bisa dalam gelombang yang membesar dan juga mengecil. Pokoknya kalau misalnya kita lihat dari bawah, dari tanah ya, pastinya kita nggak mungkin lihat dari atas ya. Ya kita lihat begitu indah dan menakjubkan. Nah, kadang kita, kalau misalnya kita manusia ya, kadang kalau kita disuruh baris saya susah ya. Tapi kalau misalnya ini burung-burung jalak ini, kawanan kumpulan burung jalak ini ketika terbang, mereka dapat dikatakan kayak menari itu ya, terbang sambil menari dengan gelombang-gelombangnya itu dengan amat indah. Nah, gimana sih kok bisa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tahukah kamu kalau misalnya dari burung jalak ini memiliki formasi yang disebut murmuration. Murmuration ini merupakan pergerakan burung yang secara sinkron dan juga selaras. Murmuration memiliki fungsi selain daripada keindahannya, murmuration juga memiliki fungsi sebagai pertahanan diri bagi burung jalak. Nah, biasanya kan yang menjadi predator daripada burung jalak ini biasanya adalah elang ya. Jadi ketika elang melihat sekelompok burung jalak yang sedang terbang, mereka menggunakan formasi murmuration ini, si burung-burung jalak ini. Dan ketika mereka melakukannya, elang yang tadinya melihat burung-burung itu jadinya kesulitan. Kenapa? Karena mereka memiliki formasi itu, teknik meliuk-liuk dan juga berputar-putar hingga menjadikan suatu efek delusi. Jadi sehingga si elang itu yang tadinya mungkin dia kan, elang kita tahu kan matanya tajam kan, tapi ketika dia melihat bahwa burung-burung ini dengan meliuk-liuk berputar-putar membuat jadi kebingungan sehingga dia tidak dapat menargetkan ataupun dia tidak bisa fokus pada satu titik tertentu untuk menjadi targetnya. Nah, murmuration ini juga bisa dikatakan sebagai sistem anti-predator. Ilmuwan juga menyebutkan bahwa ini adalah sistem sebagai selfish herd effect atau dapat dikatakan sebagai efek kelompok yang egois. Nah, ditambah lagi ya, ketika kecepatan daripada pergerakan si burung jalak ini lebih tinggi ketimbang daripada burung elang. Akhirnya self defense-nya itu jadinya lebih mantap lagi dengan murmuration dan juga kecepatan yang dimiliki oleh burung jalak.
Nah, murmuration menjadi sistem pertahanan diri yang amat baik bagi burung-burung jalak ini. Sehingga dapat dibuktikan oleh 3.000 volunteer scientist yang menunjukkan bahwa murmuration mampu melindungi burung jalak dari para predator yang ada. Nah, teman-teman, uniknya ini ketika murmuration itu tidak ada pemimpin dan juga tidak ada planning tertentu. Kayak misalnya kita terbang dari arah sini terus kita melik-lik di mana, nggak ada planning, nggak ada yang memimpin sekalipun. Jadi kenapa bisa tetap rapi dan juga indah walaupun mereka ada banyak ya? Pada tahun 2010 ada suatu riset yang dilakukan oleh Andrea Cavagna dan juga rekannya di National Council of Research dan the University of Rome. Mereka menggunakan model komputasional dan juga analisis video. Mereka menemukan bahwa adanya fenomena fisik yang amat kompleks. Nah, itu tuh biasa dikenal atau disebut sebagai korelasi skala bebas. Nah, apa itu korelasi skala bebas? Ini maksudnya gini ya, ketika mereka tidak diatur dalam murmuration itu tidak diatur oleh pemimpin atau individu tertentu, dan juga mereka dapat secara kolektif mengambil respon untuk seluruh anggota kawanan. Jadi mereka secara kolektif diatur oleh seluruh anggota kawanan tersebut. Mereka meresponnya satu sama lain dalam satu kesatuan, tidak ada sub-sub bagian ataupun secara independen sendiri, tidak ada. Nah, jelasnya ketika seorang burung jalak ya, misalnya burung jalak sedang terbang, terus dia mengatur ulang kecepatannya atau arahnya, nah burung jalak lainnya akan merespon dengan hampir secara bersamaan, secara keseluruhan tanpa memandang daripada ukuran burung jalak lainnya. Intinya ini gini, jadi sinyal atau informasi yang diberikan burung jalak satu kepada burung jalak lain itu secara cepat dapat diakses dan diambil dan hampir tanpa degradasi. Tidak ada penurunan sama sekali. Kalau misalnya peneliti menggambarkannya dengan sebutan rasio signal to noise yang tinggi. Nah, maksudnya apa sih signal to noise itu? Signal to noise itu maksudnya adalah rasio daripada sinyal terhadap kebisingan. Nah, semakin tinggi daripada rasio signal terhadap kebisingan itu, maka berarti semakin banyak sinyal yang didapatkan selain daripada kebisingan ini. Lebih banyak sinyal yang didapatkan daripada kebisingan tersebut. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa burung jalak ini menyesuaikan arah dan kecepatan dari tetangganya. Tetangganya itu 7 dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Nah, sehingga korelasi skala bebas ini meningkatkan suatu rentang persepsi yang efektif. Sehingga korelasi skala bebas ini meningkatkan rentang persepsi yang efektif. Nah, burung jalak yang satu dapat merespon apa yang ia rasakan dari burung jalak lainnya di dalam suatu kawanan tersebut. Sederhananya gini, kalau misalnya kita tahu permainan tentang pesan berantai, pasti kita semua tahu ya. Jadi ketika aku misalnya memberikan pesan kepada orang berikutnya, terus diulangi ke orang berikutnya, terus menerus sampai akhirnya ke orang terakhir itu. Nah, nggak jarang kita menemukan ada pesan-pesan yang miss ya, atau mungkin berubah artinya. Jadi maknanya lain. Tetapi kalau misalnya burung jalak ini, mereka dalam waktu yang bersamaan, ketika burung jalak satu ini memberikan informasi atau sinyal, langsung didapat oleh 7 teman tetangganya di sampingnya. Dan itu hampir tidak ada yang berbeda. Hampir seperti yang tadi bilang, signal to noise-nya sangat tinggi. Artinya ya sinyalnya semuanya dapat, tidak ada yang terdegradasi dan baik. Luar biasa ya, ketika tidak ada skala, tidak ada koordinator, tidak ada planning, hanya dengan mengakses sinyal itu dari temannya samping kiri kanan mungkin ya, dapat melakukan pergerakan
murmuration yang amat sangat rapi dan bagus. Nah, kita lanjut ke fakta-fakta selanjutnya. Ternyata burung jalak ini ternyata burung jalak berimigrasi ke tempat secara longitudinal. Maksudnya apa ya longitudinal? Jadi arahnya itu sesuai dengan bujur yang vertikal dari timur ke barat atau sebaliknya. Nah, pada umumnya burung jalak melakukan migrasi itu pada akhir musim panas atau awal musim gugur. Mereka bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Mereka menghindari tempat-tempat yang dengan suhu yang tinggi. Nah, biasanya mereka melakukannya bersama-sama dengan kawanannya ya. Dan mereka melakukannya itu karena mereka menghindari kedinginan itu. Jadi mereka berbagi kehangatan panas tubuh mereka dengan mereka terbang bersama-sama pada saat berimigrasi. Selain itu, burung jalak juga suka banget dengan berkicau. Nah, uniknya mereka dapat meniru banyak suara lain seperti burung lain atau mungkin seperti makhluk lain. Misalnya nih, kalau misalnya dalam beberapa spesies daripada burung jalak, mereka dapat meniru suara dari rusa kijang ataupun mereka bisa meniru elang ekor merah dan seterusnya. Nah, biasanya burung jalak ini dia bertengger di tempat seperti hutan, semak belukar, rumput-rumputan yang tinggi, ataupun gedung-gedung yang kosong. Nah, kalau dari segi makanan ya, jadi burung jalak ini termasuk pemakan segalanya ya, bukan hampir segalanya. Dia termasuk hewan omnivora. Dia tuh biasa makan buah, biasa makan serangga, dia juga makan belatung. Nah, biasanya di alam terbuka mereka mencari mangsanya seperti belatung dengan cara open bill probing. Nah, open bill probing itu adalah mereka membuka secara paksa paruh mereka setelah mereka memasukkannya ke dalam suatu celah. Dan untuk melebarkan lubang tersebut mereka membuka secara paksa dan juga akhirnya memunculkan atau mengekspos mangsa mereka. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Jerman itu namanya Zirkel. Nah, karena burung jalak juga mudah ya, relatif banget dijinakkan. Karena burung jalak juga mudah dan relatif banget dijinakkan, jadi banyak banget penggemar atau yang memelihara burung jalak ini. Selain karena dia pintar berkicau, dia juga aktif burungnya, suka bergerak. Burung jalak ini juga bisa melatih burung jenis lain untuk berkicau. Jadi banyak para penggemar burung jalak ini ya. Nah, beberapa jenis diantaranya yang biasanya di Indonesia ya, yang memelihara ada burung jalak kerbau, ada burung jalak Bali, ada burung jalak suren, ada burung jalak putih. Nah, apa pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, burung jalak sudah didesain dan juga diprogram untuk terbang secara berkelompok tanpa adanya hambatan. Itu tak lain dan tak bukan karena pencipta kita yang sudah mendesainnya. Kehidupan mereka memiliki makna yang mendalam tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan yang diperlihatkan pada seekor burung. Dalam Ayub 12 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara dan engkau akan diberinya keterangan. Nah, burung jalak terbang bersama membentuk suatu formasi yang kita sebut tadi, murmuration, untuk menghindari predator. Demikian halnya untuk kehidupan kita, kehidupan kekristenan. Tantangan senantiasa menghadang kita, gerak maju iman kita, tapi dengan senantiasa hidup dalam persekutuan iman, persekutuan sesama orang percaya, tantangan dapat dihadapi. Kekuatan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang beriman adalah jawaban yang tepat dalam menghadapi tantangan zaman yang ada sekarang. Melalui cara inilah, kita dapat mengerti kehendak Tuhan menghadapi tantangan apapun di zaman apapun. Dalam Yeremia 8 ayat 7 dikatakan bahwa bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui firman. Tetapi Tuhanku tidak mengetahui hukum Tuhan.
Burung jalak dan burung lainnya yang diciptakan oleh Tuhan hidup dengan pola yang telah difirmankan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Selama kita berada dalam firman Tuhan, menjadikan firman sebagai dasar dan pedoman hidup kita, maka senantiasa akan ada kekuatan yang diberikan bagi kita orang percaya. Sekalipun ada resiko dalam mengikuti kehendak Tuhan, namun penghiburan dari Tuhan dan pengharapan yang kuat akan terus memulihkan dan juga meneguhkan orang-orang percaya. Hanya tinggal di dalam firman-lah yang membuat kita siap menghadapi tantangan zaman yang ada. Jika burung di udara diperhatikan Tuhan, dipelihara Tuhan, Sang Pencipta, terlebih lagi kita semua yang ada yang percaya karena firman-Nya dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kita sudah membahas tentang burung jalak. Kita mau membahas apa lagi ya selanjutnya? Tetap bersama aku di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.